Selamat pagi Sobat Kremes di seluruh dunia dimana Anda berada. Salam Kremes, Kremes berkatalah. Kembali berjumpa dengan Moban 153 hari ini 16 Juni 2020. Gimana? Semangat? Penuh inspirasi? Supaya selalu penuh inspirasi kita ngopi dulu. Hari ini Kompas memberitakan pemeriksaan spesimen belum optimal. Pemeriksaan spesimen terkait COVID-19 di sejumlah daerah tak optimal. Akibatnya, upaya memutus penularan penyakit yang disebabkan virus corona baru itu terhambat. Nah, ini WHO juga merekomendasikan pelonggaran pembatasan sosial harus memenuhi syarat jumlah tes PCR setidaknya 1 orang per 1.000 penduduk setiap minggu. Merujuk anjuran ini, seharusnya Indonesia melakukan tes minimal 40.000 orang per hari. Wah, ini luar biasa usahanya ya. Semoga Indonesia dimampukan. PSBB transisi. Wah, ini Jakarta. Cegah klaster baru di pusat belanja. Wah, ini pada antusias ini ya, keluarga-keluarga yang kemarin terkarantina ini sekarang jalan-jalan. Ini fotonya ada anak kecil juga diajak jalan-jalan. Sebenarnya bahaya itu. Lalu apalagi? Wah, ini sambut normal baru, penjualan sepeda melonjak. Ini gaya hidup. Wah, kemarin juga di Jogja ini toko sepeda itu belum buka sudah diantri. Wah, ini luar biasa sekali gaya hidup bersepeda. Sebenarnya kita itu tidak harus ikut-ikutan seperti itu. Wah, seperti saya tadi pagi ya, Dede pakai baju batik seperti ini, jalan-jalan, cari sinar matahari, cari udara segar. Nah, cari udara segar tidak harus sepeda, malah nanti keluar banyak biaya. Gaya hidup tidak harus ikut orang lain, tetap percaya diri. Lalu tajuk rencana ini kuncinya adalah disiplin. Nah, sekali lagi disiplin kuncinya. Wah, kemarin saya bersama adik sama orang tua ini, kemarin kan lama ini tidak keluar rumah. Wah, kemarin berempat ini jalan-jalan tapi di gerobak saja. Wah, sampai ke Tugu. Wah, ke Tugu Jogja itu loh. Dari Kalasan sampai ke Tugu Jogja. Lalu ke utara Jalan Magelang. Lalu bapak ibu saya belum pernah lewat ini Ring Road yang dibuat terowongan itu, Landover ya. Lalu mampir Concat, rica-rica Concat, pedes-pedes enak. Nah, semoga kita mampu membuat lansia di rumah kita masing-masing teristimewa. Bapak ibu kita atau mungkin kakek nenek kita yang lansia, yang rawan virus COVID-19 ini, mari kita buat mereka bahagia. Lalu pulang ke rumah, lalu saya hibur dengan video khotbah anake. Nah, semoga sungguh-sungguh ini menjadi kedisiplinan kita ya. Tetap jalan, namun protokol kesehatan tetap dikedepankan. Karena dikatakan infeksi COVID-19 masihlah merupakan ancaman nyata dan serius. Data yang dirilis gugus tugas mengindikasikan masih adanya penularan virus. Nah, jumlah orang yang terinfeksi tiap hari masih berada di atas 1.000. Puncak pandemi belum dicapai. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita ya. Semoga sungguh-sungguh Indonesia dimampukan untuk tidak mengesampingkan, tidak meremehkan, menyepelekan virus ini. Masih tingginya infeksi ini mengkhawatirkan publik, meskipun peningkatan jumlah orang yang dapat disembuhkan memberi harapan. Namun kekhawatiran orang menjalani tes cepat kian menambah drama mencemaskan ini. Nah, semoga
sungguh-sungguh kita dimampukan bangsa kita ya. Lalu apalagi, wah ini menjaga pikiran positif di masa sulit. Ini masa yang sulit, namun tetap harus berpikir positif. Berpikir negatif secara berulang untuk waktu yang lama bisa meningkatkan resiko terkena penyakit Alzheimer. Di tengah ketidakjelasan kapan pandemi COVID-19 berakhir, penting menjaga pikiran agar tetap positif. Nah, semoga Sobat Kremes di seluruh dunia pikirannya masih positif ya. Lalu kita kalau positif ini nanti bisa belajar dari Taiwan. Ini diberitakan mereka mampu atau bahkan diberitakan sukses tangani COVID-19. Kenapa ya? Bahkan dikatakan hanya tidak lebih dari 10 orang yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat di beritanya, mereka belajar dari tragisnya SARS 2003. Mereka sungguh belajar sehingga merespon penyakit menular ini selama 17 tahun terakhir ini dengan sangat serius, tidak pernah mengabaikannya. Nah, lalu juga pusat komandonya sangat tegas sehingga membawa kecepatan. Lalu juga memastikan persediaan masker. Nah, ini Sobat Kremes ini di seluruh Indonesia ini gimana ini, apakah sungguh semuanya tersedia masker? Lalu juga tindakan yang cepat dan ketat. Nah, ini memang membutuhkan budaya disiplin yang luar biasa ya, ketaatan dan kepatuhan. Lalu juga informasi yang transparan dengan adanya perkembangan entah penularan, lalu zona merah dan lain sebagainya, sehingga nanti membawa kebaikan. Nah, kalau kita belajar dari Taiwan, kita boleh melihat bahwa yang pertama ini jangan sampai mengabaikan, jangan sampai menyepelekan. Wah, gaya hidup sepeda nanti kemudian malah menyepelekan virus ini, malah nanti akan ada penularan, bahkan mungkin kita akan tertular. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau untuk menyadari bahwa inilah virus yang bahaya, tidak boleh disepelekan, tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedua, tegas. Ini perlu tegas pada diri kita masing-masing ya Sobat Kremes, sehingga kita sungguh-sungguh tegas kalau keluar rumah itu protokol kesehatan harus jalan, masker, cuci tangan, jaga jarak, ini luar biasa ya. Bahkan juga ada kampanye ini kemarin ya, di Kompas ini diberitakan kampanye masker, kampanye jaga jarak, kampanye cuci tangan. Nah, semoga kita sungguh mampu membudayakan protokol kesehatan ini. Lalu juga sadar bahwa sungguh ini penyakit menular yang sangat cepat dan bahaya, apalagi untuk orang tua dan juga balita atau juga orang-orang yang sedang memiliki penyakit entah itu gula, hipertensi, jantung dan lain sebagainya. Ini sungguh penyakit yang sangat bahaya. Semoga kita tidak mengabaikan, tidak menyepelekan, sehingga tetap siaga dan waspada. Nah Sobat Kremes, semoga kita sungguh ingat ya, bahwa kita tidak boleh mengabaikan virus COVID-19 ini. Virus ini bahaya untuk kita semua, dan semoga kita semakin tegas untuk protokol kesehatan, disiplin, dan kita juga sadar bahwa kita harus sungguh berjaga, harus eling dan waspada. Kita minum kopi dulu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen yang positif. Tuhan memberkati. Salam kremes, kremes berkah dalam.